Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Sudah. Sama apa menunya? Sama telur, sayur, susu. Ada buah-buahannya? Ada Apa? Oke. Baik, kali ini kita akan belajar tentang AI atau kecerdasan artifisial. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Nay? Nay mau? Ya, silakan Nay. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waghfirli bis-shalihin. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum ke pembelajaran, di sini Bapak ada pertanyaan nih buat kalian. Pernah nggak ya? Pernah apa? Pernah nggak kalian memakai Google Assistant? Tahu Google Assistant? Tahu, pernah pakai. Apa itu Google Assistant? Nah, Google Assistant apa? Pernah melihat video rekomendasi di YouTube? Biasanya kalau kalian nonton YouTube, di situ ada video rekomendasi yang harus kalian tonton. Pernah kan? Pernah. Nah, tujuan kita hari ini pertama yaitu menjelaskan pengertian AI atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan secara sederhana. Ya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak mau kalian simak dulu video yang ada di depan, simak secara betul-betul. Nanti habis ada video, nanti ada pertanyaan. Siap? Siap. Namun sebenarnya AI sudah berperan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena sering menggunakan AI, ketika buka handphone, kita sendiri antara teks dialog menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sinyal atau yang baru melalui cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi, contohnya seperti Face pada Facebook yang mengaku mengenali wajah yang ada di dalam foto. Orang foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang terbiasa menonton atau wajah tertentu, misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari kita. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada e-commerce. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan secara sederhana apa itu AI atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan.
Secara sederhana, AI adalah teknologi pintar yang bisa belajar dari data dan membuat keputusan seperti manusia. Contohnya apa? Produk AI di sini ada mengenali suara. Jadi AI itu bisa mampu mengenali suara siapa? Suara manusia, hewan, atau apa? Nah, di sini contohnya ada seperti Google Assistant. Jadi AI itu bisa mengenali suara lewat Google Assistant. Contohnya apa? Bagaimana cara menggunakan Google Assistant? Ketika menggunakan pencarian. Contohnya aku mau mencari buah-buahan yang berwarna hijau lewat Google Assistant. Jadi bakal muncul buah-buah yang warna hijau, mau apel, mau semangka, mau sirsak, apa lagi banyak. Nah, itu contoh menggunakan Google Assistant. Terus mengenali gambar. Misalnya kamera HP yang bisa mengenali wajah. Nah, contohnya Bapak punya HP-nya itu pakai face lock. Jadi face lock itu kunci menggunakan Nah, kunci face lock itu yang ada di HP itu adalah salah satu produk AI. Cara kerja AI. Masih ingat gak tentang IPO? Apa itu IPO? Input, proses, output. Sekali lagi, input, proses, output. Pertama, dengan cara input atau masukan. Jadi AI itu data yang dimasukkan ke dalam sistem AI, contohnya suara. Saat kita berbicara ke Google Assistant, selanjutnya ada gambar, ada foto wajah untuk face recognition. Selanjutnya di sini ada teks pertanyaan yang kita ketik di ChatGPT. Cara kerja AI yang kedua yaitu proses. Di tahap ini AI mengolah data dengan algoritma dan model pembelajaran. Coba baca dari sini. AI mengenali Selanjutnya cara kerja AI yaitu output. Setelah kalian memasukkan data, lalu komputer memprosesnya, lalu hasilnya bakal keluar apa? Mau itu Google Assistant, contohnya kalian mencari apa tadi? Mencari buah-buah yang berwarna hijau, nanti bakal muncul buah-buahan yang warna hijaunya. Terus kamera pembuka kunci wajah. Selanjutnya ada apa ini? ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Pernah menggunakan ChatGPT? Pernah. Untuk apa? Mencari jawaban apa? Berarti kalian sama ini kalau mencari jawaban jawab ChatGPT? Oh enggak selamanya. Oh enggak. Ini cara kerja AI yang pertama apa ini? Pengumpulan data. Selanjutnya? Pemrosesan data. Yang ketiga? Pembelajaran data. Yang keempat, pengambilan Keputusan. atau outputnya. Yang kelima apa ini? Jadi AI itu terus berlatih. Meskipun sama kita dimasukin data terus menerus, jadi AI semakin banyak belajar tentang data yang kita masukkan. Nah, di sini Bapak punya permainan. Bagaimana cara kalian menciptakan robot? Menciptakan apa? Robot produk AI. Robot produk untuk apa? Untuk membersihkan sampah di bawah laut. Kita memasukkan kemana? Ke robot ini kita memasukkan data. Nah, menurut kalian gambar ini gambar ikan bukan?
Ya, kalau ini gambar ikan, jadi ikan di sini. Ya, nanti si data ini bakal masuk ke dia, bakal masuk ke AI, ke robot yang akan kita buat. Ya, ini gambar ikan bukan? Ini? Kalau ini ikan bukan? Jadi kliknya apa dong? Tidak ikan. Kalau ini? Jadi kalian sedang memprogram robot nih. Kalian sedang memprogram robot untuk melatih AI dengan setiap klik. Setiap memasukkan kita coba deh. Kita coba simulasi robot yang kalian ciptakan. Bisa nggak ya dia membersihkan laut yang ada sampah yang ada di dasar laut? Kenapa dia memproses bahwa dia itu ikan semuanya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena datanya belum komplit. Jadi yang dia tahu semuanya adalah makhluk ikan, makhluk yang ada di wow. Jadi semakin banyak data yang dimasukkan ke AI, maka semakin banyak pula AI bisa mengidentifikasi. Oke, selanjutnya manfaat AI di kehidupan sehari-hari. Ada apa aja ya di sini? Coba baca. Membantu aktivitas sehari-hari. AI itu membantu aktivitas kalian sehari-hari. Contohnya ada Google. Terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Manfaat AI di kehidupan sehari-hari yang kedua, mempermudah komunikasi. Contohnya ada apa ini? Untuk apa Google Translate? Google Translate untuk apa? Menerjemahkan bahasa. Kalian pernah menggunakan Google Translate? Untuk apa? Bahasa Korea. Kamu pernah belajar bahasa Korea nggak? Katakan aja kamu suka bahasa Korea. Yang ketiga apa? Tantangan dan resiko AI. Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk sebaik-baiknya menggunakan AI? Pertama, ini adalah resiko atau tantangan menggunakan AI. Apa ini? Orang jadi terlalu bergantung pada AI. Contohnya bisa malas berpikir. Karena apa? Contohnya kalian menggunakan mencari jawaban soal menggunakan chat GPT. Nah, itu adalah tantangan kalian supaya kalian tidak tergantung pada teknologi. Yang kedua apa ini? Penyalahgunaan AI. Untuk apa ini? Deepfake video atau gambar palsu. Banyak video sekarang video hasil AI. Jadi kayak yang asli padahal itu Nah, itu kalian harus hati-hati jangan termakan sekarang lagi banyak isu ya. Lagi banyak isu-isu yang bisa mengadu dombakan. Selanjutnya privasi dan keamanan. Coba baca. Harus untuk data pribadi, foto, suara, Terus? bocor bisa disalahgunakan. Jika bocor bisa disalahgunakan. Nah, sekarang kita bereksplorasi. Di sini Bapak punya tugas buat kalian. Coba kalian kerjakan tugas ini. Nanti Bapak akan kasih waktu 10 menit. Google Maps. Ini kelompok apa? Google Maps. Kamu kelompok apa?
Silakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Pak, namanya chaos boleh? Apa? Namanya chaos boleh? Itu nggak boleh. Jadi nama kelompoknya kalau bisa yang produk AI. Produk AI. Kelompoknya produk AI. Kacung. Di Global TV ya. Siapa tulisnya? JPT. 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 Nah, ini diperjelas lagi ini. Contohnya? Udah contoh segitu aja. Jadi ini diperjelas. Jadi menurut kamu AI itu apa sih? Diperjelas lagi. Kecerdasan buatan, bisa membantu, bisa membantu kehidupan sehari-hari. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Udah. Coba apa ini? Coba lihat. Bisa ya? Selain ini apa untuk hiburan? Untuk hiburan. Waktunya sudah habis. Silakan kelompok apa ini? Siapa Google Maps untuk ke depan? Perkenalkan nama kelompoknya apa. Terus presentasikan hasil jawaban kalian. Coba dengarkan semuanya. Google Maps mau berpresentasi. 1, 2, 3. Perkenalkan. Kenalkan, saya dari tim Google Maps. Ya. Dan apa itu AI? Apa itu AI? Bisa digunakan sehari-hari untuk belajar atau yang lain-lain. Untuk belajar. Contohnya? Contoh yang sudah kamu gunakan apa? AI. Google Maps. Google? Maps. Google Maps. Untuk apa Google Maps? Memberitahu tujuannya. Membuat tahu arah atau Tujuan. jalan tujuan kita. Selanjutnya, cara kerja AI. Yang pertama, Input. Gambar. Buah dimatikan. yang kedua, cara kerja AI. Proses. Sesudah proses lalu output atau bisa disebut dengan IPO, input, proses, output. Selanjutnya, apa produk AI apa yang pernah kalian gunakan di rumah? Google Maps. Bagaimana cara kerjanya itu? Cara menggunakan Google Maps? Saya menggunakan Google Maps itu ke rumah nenek saya ataupun kemanapun aku pergi. Kemanapun kamu pergi. Jadi kamu menggunakan Google Maps untuk berangkat ke suatu tempat. Oke, tepuk tangan buat tim Google Maps. Selanjutnya, apa ini? Kelompok ChatGPT. Ya, silakan ke depan. Kenalkan kami dari kelompok ChatGPT. Ya. Lanjut. Menurut kami apa itu untuk kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan yang bisa membantu kita mencari tujuan yang jelas. Itu contoh teknologi AI yang pernah kamu lihat atau gunakan. ChatGPT. Terus proses cara kerja AI bagaimana itu? Yang pertama input. Yang pertama Input. yang kedua Proses. proses, yang ketiga Output. atau disebut dengan IPO, input, proses, output. Selanjutnya, produk AI apa yang pernah kalian gunakan di rumah? Yang sudah kalian gunakan di rumah?
TV Android. Apa? TV Android. TV Android. Kenapa kamu pilih TV Android? Barang ini adalah TV yang berguna untuk menonton berita, kartun, hiburan, YouTube, Spotify, dan YouTube. Jadi kamu menggunakan TV Android untuk hiburan. Nah, itu adalah salah satu produk dari AI. Sudah segitu aja? Dah, tepuk tangan buat kelompok CTV. Selanjutnya, kelompok apa ini? Google Maps. Perkenalkan, kami dari kelompok Google Translate. Iya. Apa itu AI? Kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial bisa membantu kehidupan sehari-hari. Beri satu contoh teknologi AI yang pernah kamu lihat atau gunakan. Google Translate, Google Maps, atau ChatGPT. Cara kerja AI urutan langkahnya. Input, gambar buah dimasukkan ke komputer. Nomor 2, proses komputer mempelajari bentuk dan warna buah. Oke. Output, komputer menampilkan tulisan ini adalah apel. Oke, selanjutnya. Cerita tentang AI. Ya. Contohnya diceritakan di bawah ini. Robot vakum. Ceritaku. Robot pembersih rumah atau AI gunanya membersihkan rumah seperti menyapu, menyedot debu, mengepel. Sudah. Jadi produk AI yang ada di rumah kamu, contohnya robot vakum. Apa itu robot vakum? Untuk bersih-bersih di rumah. Jadi kalian jarang bersih-bersih dalam di rumah. Jadi robot aja gitu yang bekerja. Oh, enggak juga. Oke, tepuk tangan buat kelompok berproses. Nah, setelah kalian mengerjakan tugasnya, sekarang Bapak mau nanya nih ke kalian. Apa hal baru yang kamu pelajarin hari ini? Kecerdasan buatan. Kecerdasan? Buatan. Apa lagi? Mengetahui cara kerja AI. Mengetahui cara kerja. Terus udah? Udah. Menurut kalian apa? Apa? Cara membuat AI. Terus? Cara atau membuat data untuk AI. Membuat data untuk AI. apa lagi? Dan apa itu AI? Apa ini? Tentang AI. Dan apa itu AI? Nah, menurut kalian tertarik gak untuk belajar AI? Tertarik? Ada yang tidak tertarik? Ada yang tidak tertarik? Semua tertarik? Mau lagi belajar AI? Oh, nanti kita akan belajar lagi lebih dalam tentang. Jadi kita. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu AI membantu manusia tapi tidak bisa menggantikan hati dan akal budi manusia. Kalau kalian sedih bisa curhat di AI? Bisa. Cuman AI tidak bisa memeluk kalian. Ya, kalian bisa curhat di AI? Bisa. Aku lagi sedih, tolong dong putarkan musik yang mellow-mellow. Nah, itu bisa. Tapi AI tidak bisa memeluk kalian secara hangat, ya. Selanjutnya, bagaimana saya akan menggunakan secara bijak di masa yang akan datang? Bagaimana cara kalian menggunakan AI untuk di masa yang akan datang? Tidak salah gunakan. Tidak menyalahgunakan. Nah, sekarang pembelajaran untuk kehidupan AI di sehari-hari sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.